Karena dari kalian masih belum banyak yang tahu nih kelihatannya kapan sih GKS ini dibuka. Jadi mari kita bahas tentang kapan pendaftaran GKS ini dibuka. Buat pendaftaran GKS ini sendiri, GKS itu ada dua jenis, yaitu GKSO itu buat yang undergraduate S1 sama GKSG yang buat graduate atau S2, S3, research, dan juga lainnya. Itu pendaftarnya tuh beda. Jadi ini aku mengacu pada guideline tahun kemarin ya. Untuk GKSO ini sendiri, penyebutan tahunnya ketika daftar itu agak beda ya guys. Jadi kalau misalnya untuk GKSO 2026, itu kalian daftarnya di tahun 2025. Karena NII ini itu drop guideline dan juga buka pendaftaran itu pada tahun 2025. Tapi kalian bakal mulai perkuliahan pada tahun 2026. Oleh karena itu penyebutannya sendiri sama di guideline-nya sendiri itu GKSO 2026. Meskipun kalian daftarnya di 2025. Untuk GKSO di tahun kemarin, tahun 2025 kemarin, itu buka pendaftaran pada bulan September. Guideline-nya keluar pada tanggal 15 September. Dan submit-nya itu kemarin untuk GKSU semua online guys, baik untuk yang embassy maupun university. Cuma timeline-nya aja yang beda. Tapi meskipun daftarnya online, nanti kalian harus tetap kirim dokumennya langsung ya guys. Jadi kalian juga harus persiapkan dokumen itu secara fisik. Sedangkan untuk yang GKSG ini, GKS Graduate, yang untuk S2, S3, Research, dan juga lainnya, itu tahun buka pendaftaran sama tahun kalian berangkat atau belajarnya ke Korea itu sama. Jadi, kalau misalnya kalian daftar GKSG 2026 tahun ini, jadi kalian juga bakal mulai perkuliahan di tahun 2026 ini. Untuk GKSG sendiri, di tahun ini buka pada bulan Februari kemarin. Jadi, guideline-nya itu keluar pada tanggal 12 Februari 2026 kemarin. Nah, tetapi tadi kan yang GKSO, baik University Track maupun Embassy Track kedua-duanya kan awalnya harus submit online ya guys buat seleksi awalnya. Yang GKSG ini beda guys. Jadi untuk yang GKSG ini, yang Embassy Track, emang yang first round harus submit online di web study in Korea. Tetapi yang buat University Track ini nggak submit online. Jadi ini yang University Track harus submit atau kirim dokumen langsung ke universitas di Korea. Jadi, meskipun nanti kalau kalian lolos lewat jalur Embassy Track yang online pun, kalian juga tetap harus bakal kirim dokumen fisik. Di proses seleksi baik GKSG maupun GKSU ini cukup panjang guys. Yang buat GKSU tadi, pendaftarnya kan dibuka bulan September ya. Itu pengumuman final kandidatnya itu bisa sampai bulan Januari. Jadi, butuh waktu sekitar 5 bulan dari awal pendaftaran sampai final candidates. Sedangkan untuk yang GKSG ini juga sama guys. Buka pendaftaran di bulan Februari, akan tetapi final resultnya itu pengumumannya bisa sampai bulan Juni. Jadi sama-sama makan waktu 5 bulan. Jadi kalau kalian mau daftar GKS ini, kalian harus sabar ya guys, karena proses seleksinya itu cukup panjang. Oke, jadi buat kalian yang mau persiapan GKSO buat bulan September nanti atau GKSG buat tahun depan nih bulan Februari, kalian mulai sekarang bisa nyicil nih, mulai dari persiapan dokumen, apostille, terjemah, kalian buat study plan, personal statement, karena waktu yang mereka berikan buat submit dokumen itu cuma sekitar 2 minggu buat yang embassy, dan buat yang university itu nggak tentu. Jadi kalau misalnya kalian mepet-mepet persiapannya, pasti persiapan dokumen kalian itu nggak maksimal dan nggak akan bisa kekejar. Next, kira-kira kalian mau dijelasin lebih lanjut gak mengenai timeline dari masing-masing pendaftaran proses seleksi GKSG sama GKSU sendiri? Coba kalian komen ya. Jangan lupa follow aku buat informasi seputar GKS ataupun bahasa Korea lainnya ya.